Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jadi hari ini hari Senin, tanggal berapa sekarang? Tanggal bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Ya. Tanggal ya kurang lebih 24 ada yang bilang ya. Tanggal 23 bulan Dzulqa'dah. Tahun berapa sekarang? 1447 Hijriah. Di majelis yang mulia ini, ya tolong semuanya suaranya ditahan. Kecuali ada yang darurat, antum harus keluarin sekarang suara boleh. Kalau nggak ada yang darurat, simak baik-baik kita di majelis ilmu. Ya, kurangi colek-colek kiri kanan, ngobrol-ngobrol. Ya, siapapun yang berbicara di depan, tolong dengarkan baik-baik. Naam, wadih insyaallah. Baik. Ya, hari ini tanggal 23 atau 24 Dzulqa'dah, berarti sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke Idul Adha. Sebentar lagi juga kita akan pulang liburan insyaallah. Ya. Sebelum itu ada ujian dulu, jangan lupa ya. Nah, di jadwal kita ya, setiap hari Senin apa kitab yang kita pelajari? Masih ingat? Kitab apa? Ada wadawa. Kita ada wadawa. Ini antum sedikit banget ya kayaknya hari ini. Kelas 9 nggak ada. 12 nggak ada. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah maksudnya ya, apapun keadaannya kita bersyukur ya. Antum masih di sini ya, berarti kita harus lanjutkan perjuangan ya untuk belajar thalabul ilmi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bersyukur ya, sudah banyak yang nulis 2 buku, alhamdulillah. Ya. Gitu kan. Itu baru ngaji bener. Bukan ngaji kuping doang. Ngaji kuping itu gimana? Dengerin masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, nggak ada faidahnya, nggak ada apa? Faidah. Kita nggak pengen duduk kita di majelis ini tanpa faidah,
tanpa ilmu yang bermanfaat. Dan tulisan antum insya Allah menjadi kenangan antum pernah belajar. Ya, kenangan antum pernah apa? Belajar. Dikisahkan ada seorang ulama ya dari kalangan Syafi'iyah, disebutkan oleh As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Namanya beliau Safiyuddin Al-Hindi. Safiyuddin Al-Hindi. Beliau suka diomongin sama orang, tulisan ente ini jelek banget katanya dia. Ya, tulisan kamu jelek katanya. Paham ya? Jadi orang ini selalu dia mungkin diomong-omongin gitu kan ya. Tulisan kamu tuh jelek, tahu nggak? Akhirnya apa kata beliau? Suatu hari, ya ikhwan sekalian, syabab semua. Suatu hari dia pergi ke pasar, ke toko buku, dia lihat buku ini dengan khat yang sangat buruk, lebih buruk daripada punya dia. Dia bawa atau dia beli. Niatnya dia beli untuk apa? Dia tunjukin ke teman-temannya ada khat yang lebih jelek dari punya dia. Dia pengen tunjukin ke orang-orang, ke temannya bahwa tulisan gue ini gitu kan ya. Dulu nggak ada ya. Tulisan anak ini tulisan ada yang lebih jelek. Dia bawa ya ke teman-temannya, dibawa ke rumah. Karena kalau dulu belum ada buku-buku itu, belum ada buku cetak kayak sekarang. Ulama dulu tuh kalau pengen beli buku, nggak bisa ke toko buku beli. Ngapain mereka? Mereka kopas, atau kopas, copy paste, tapi bukan blok klik kanan ya, atau tekan copy paste enggak. Mereka ambil buku temennya, mereka salin dari awal sampai akhir biar dapat punya buku. Paham ya? Tadi namanya siapa? Sofi Al-Hindi. Dia beli ke buku, ya. Dia tunjukin ini nih lebih buruk daripada punya saya tulisannya. Sampai rumah ternyata apa? Ternyata itu tulisan dia dulu. Ya, dia pengen tunjukin ada tulisan yang lebih jelek, ternyata tulisan dia sendiri dulu sebelum sekarang. Gitu kan? Artinya ada perubahan tulisannya, gitu kan ya. Ya. Artinya apa? Tulisannya ada perubahan. Maksudnya apa? Tulisan-tulisan kita, ya, itu menjadi catatan bahwa kita pernah belajar, ya, bahwa kita pernah belajar. Seperti para ulama dulu, memang, ya, karena nggak ada ya, sekarang kita gampang banget ya. Kita mau ngerjain tugas, wah, liburan ada tugas, bikin karya tulis, tinggal buka ChatGPT, ketik, tolong bikinin karya tulis judulnya ABC, ya kan? Paham ya? Dulu enggak. Nah, makanya insya Allah mudah-mudahan semakin banyak yang nulis, semakin banyak dari antum yang bisa mengambil faedah dari apa yang kita bahas bersama-sama di malam hari ini ya. Melanjutkan kitab Ad-Da'a wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kemarin kita bahas bahwa semua penyakit itu pasti ada apa? Obatnya, ya, pasti ada obatnya. Cuma mungkin belum ketemu obatnya. Ya. Dan penyakit yang sangat membahayakan manusia pertama beliau sebutkan penyakit al-jahlu. Penyakit apa? Al-jahlu, kebodohan. Beliau mencontohkan ada segolongan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka bersafar bareng-bareng, satu ya karena perang gitu kan, satu di antara mereka terluka. Lukanya di mana? Di kepala. Qadarullah ketika dia tidur pagi hari bangun dalam keadaan apa? Junub. Habis junub ngapain? Mandi. Jangan lupa ya, habis mimpi basah junub itu mandi. Kalau nggak mandi nggak sah sholat antum, percuma. Orang yang tanya ke teman-temannya, kita harus ngapain kalau junub, luka di kepala, mandi? Kata teman-temannya, nggak ada uzur, kamu harus mandi. Qadarullah, luka di kepala, dia mandi, dia apa? Meninggal. Diceritakanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul marahin orang-orang, ya. Ala sa'alu lam yaf'al. Kenapa mereka nggak tanya kalau mereka nggak tahu?
Ya, kalau nggak tahu jangan asal jawab. Innama syifa'ul iyis su'al, kata Rasulullah. Sembuhnya penyakit kejahilan dengan apa? Bertanya. Dengan bertanya. Tapi ini jangan dibawa lagi ujian ya. Lagi ujian ada soal, nggak tahu Ustaz. Afwan. Ya, anak nggak mau berfatwa tanpa ilmu, jadi anak nggak jawab Ustaz. Jangan, gitu kan? Kalau ujian kan belajar nggak apa-apa ya. Paham ya? Nah, penyakit yang beliau sebutkan pertama itu adalah al-jahlu, dan jahlu, kebodohan itu sifatnya ya sebuah penyakit yang harus diobati dengan cara banyak thalabul ilmi belajar. Nah, tujuan antum semua ke sini datang jauh-jauh dari rumahnya masing-masing. Siapa yang paling jauh di sini? Ya, Depok, Bogor, Jakarta, ada yang jauh? Ya, Palembang lagi, Lampung. Jauh-jauh ke sini ngapain? Belajar, ya. Fokus belajar. Ingat, ya. Fokus di sini belajar, jangan tergoda, terganggu. Tergoda buat melakukan pelanggaran, ya. Coba-coba dikit ya kabur. Sekali nggak ketahuan besoknya kabur. Coba-coba dikit ya, bawa hal-hal yang jangan. Fokus kepada tujuan masing-masing. Tujuan kita semua sama buat belajar. Jadi jangan sampai kita mengganggu orang yang pengen belajar. Baik. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa penyakit sebuah kebodohan itu adalah bertanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, dan obat paling utama buat kejahilan itu adalah mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Quran, kata Allah, Allah turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai syifa. Apa itu syifa? Obat, ya. Syifa di sini artinya obat, bukan nama perempuan, bukan nama cewek, bukan. Obat, ya. Syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu sebagai penyembuh, obat bagi orang-orang yang beriman. Quran obat bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk obat untuk mengatasi kejahilan dan kebodohan. Ketidaktahuan dengan membaca Al-Quran tentu bukan cuma baca, bukan cuma apa? Baca, tapi baca dan mentadaburi, memahami apa? Makna dari Al-Quran. Gimana cara kita paham makna Al-Quran? Belajar. Baca artinya cukup? Belum cukup. Baca tafsir cukup? Belum. Kita harus paham yang namanya bahasa Arab. Yang dengan itu semua, bahasa Arab sebagai alat untuk kita bisa belajar Al-Quran. Makanya di sini kita belajar bahasa Arab, ya, bukan cuma ya dipahami, bukan cuma didengerin, tapi dipraktekin. Ya enggak? Siapa yang 24 jam di bahasa Arab? Nggak ada, nggak usah angkat tangan, ya. 24 jam tanpa berhenti ngomong, nggak ada. Makanya, ya, waktu kita di sini terbatas. Jangan sampai udah di pondok, lingkungan yang bisa bahasa Arab, tapi nggak dipraktekin, yang menyesal. Ya, di rumah mau ngomong sama siapa bahasa Arab? Sama ChatGPT, ya, sama Duolingo, ya kan? Paham ya? Baik. Wa qad thabata fi shahihain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Al-Qur'an itu bukan cuma obat buat penyakit hati, bukan juga obat buat penyakit kejahilan. Nah,
Yang di belakang tuh pada ngobrol, dengerin. Ya. Al-Quran itu obat buat penyakit fisik juga. Diceritakan ya di hadis yang sahih, lagi-lagi ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pergi mereka bersafar sampai hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadhafuhum. Ya, mereka pergi safar kemudian singgah di sebuah perkampungan. Singgah di sebuah apa? Perkampungan. Minta mereka karena sudah malam, ya, mereka izin untuk nginep di kampung tersebut. Ya, izin itu apa? Tinggal dan menginap di kampung tersebut, tapi nggak diizinkan. Kemudian setelah nego-nego bicara, akhirnya diizinkan dengan syarat. Syaratnya apa? Ternyata ada salah satu dari pejabat di kampung tersebut tuh sakit. Ya, sakit kenapa? Karena kena sengatan hewan. Ya, kena sengatan hewan. Lalu disyaratkan kalian boleh tinggal di sini, itu kertasnya lempar-lempar kertasnya. Ya, Gibran, kertasnya dilempar-lempar. Kalau sampah dibuang, kantongin. Ya, paham? Ya, dengerin, jangan mainan. Baik. Ya. Akhirnya setelah diizinkan untuk tinggal, diizinkan dengan syarat kalian boleh tinggal di sini, kata penduduk kampung tersebut, dengan syarat ini, tolong ada pejabat kampung kita yang lagi sakit kena sengatan, tolong gimana caranya kasih dia obat biar apa? Sembuh. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, wallahi inni la arqi. Ya, wallahi inni la arqi walakin wallahi istadafnakum falam tudrikuna wa ma ana biraqin hatta taj'alu lana juhlan. Setuju. Aku mau meruqyah dengan syarat, kata salah satu dari sahabat Rasul tadi, apa? Boleh tinggal izin singgah sebentar di kampung tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Orang ini kemudian datang ke yang sakit, dibacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan surat apa? Al-Fatihah. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah sembuh, setelah dibaca Al-Fatihah dengan izin Allah sembuh. Lalu diceritakanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul menjawab, wa ma yudrika annaha ruqyah. Oh, yang kamu lakukan itu adalah ruqyah. Artinya apa? Dengan membaca Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, juga bisa menjadi sebab kesembuhan kita. Ya, jadi kalau lagi sakit, jangan buru-buru telepon pengen pulang, jangan. Obatin dulu. Ya, baca apa? Baca Al-Fatihah. Ya, sebelum kita minum obat, sebagai salah satu wasilah usaha kita mencari kesembuhan dengan membaca apa? Al-Fatihah. Itu menjadi salah satu wasilah untuk disembuhkan dari penyakit. Jadi obat itu akan bermanfaat ke penyakit. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan salah satu obatnya adalah dengan membaca Al-Fatihah tadi, bisa menyembuhkan baik itu penyakit hati ataupun penyakit apa? Fisik. Penyakit hati ataupun penyakit fisik. Dan beliau menceritakan, ya, beliau sering melakukan berkali-kali. Sering melakukan, ya, berobat dengan Al-Fatihah itu berkali-kali. Sakit, beliau nggak minum obat, tapi dengan membaca Al-Fatihah. Ya, dengan membaca apa? Al-Fatihah berkali-kali, dan dengan izin Allah dia, Imam Ibnu Qayyim, menjadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti kita nggak berobat dengan obat yang lain juga. Ya, kita kan pengen sembuh, kita usaha, kita cari berbagai macam obat yang membuat kita sembuh. Ya, salah satunya dengan membaca Al-Fatihah. Tapi mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, Ustadz, ana udah baca Al-Fatihah, kok nggak sembuh-sembuh? Ustadz, ana sudah baca surat apa, Al-Baqarah, Ali Imran yang panjang, nggak sembuh-sembuh, Ustadz. Ya.
Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebuah zikir, sebuah doa itu ibarat pedang. Ibarat apa? Pedang itu, anggap kita mau motong sebuah benda. Ya, motong apa? Pohon pisang misal. Kita punya pedang yang tajam. Tangan kita kuat. Kita kibas tuh pedang ke pohon pisang. Terbelah nggak pohon pisangnya? Terbelah. Kenapa? Pertama, tangan yang dipakai tangan yang kuat. Pedangnya pedang yang tajam, pisangnya yang bisa terbelah sama pedang. Ada nggak barang atau benda yang nggak bisa hancur dengan sekali tebas pedang? Ada. Tembok misalnya, batu misalnya, atau bahkan ketika pedangnya nggak tajam, atau ketika tangannya nggak lemah, nggak kuat. Jadi apa maksudnya? Doa dan zikir itu akan bermanfaat ketika sebab-sebabnya juga ada. Sebab-sebabnya juga apa? Juga ada. Ya, kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, yang bagi at-tafattun lahu annal azkar wal ayat wal adiyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah walakin tastad'i qabul al mahal wa quwwatu himmatul fa'il wa ta'thirihi. Maksudnya apa? Sebuah doa akan bermanfaat ketika yang pertama ada kekuatan tekad, ada keyakinan dari yang membaca doa tersebut, ya, yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan dia. Doa dan zikir bermanfaat, pertama. Yang kedua, orang yang mengucapkannya, ya, bersih dari segala dosa dan maksiat. Ya. Sabar. Paham ya? Jadi percuma ketika kita berdoa tapi kita banyak maksiat, itu percuma. Ketika kita mungkin berdoa minta sama Allah nggak dijawab sama Allah, bisa jadi hati kita masih apa? Masih kotor. Bisa jadi niat keyakinan kita kepada Allah belum kuat. Bisa jadi usaha kita belum maksimal. Ya. Tapi bukan berarti ketika doa kita nggak dijawab kita menyerah dalam doa kita. Kenapa ente nggak berdoa? Capek Ustaz, nggak dijawab doa. Siang malam udah berdoa Ustaz, tapi kok nggak dijawab sama Allah. Nah, nanti ada sebabnya. Kita harus menjauhkan diri dari sebab-sebab tertolaknya sebuah apa? Doa. Dalam sebuah hadis arba'in, ya, diceritakan ada orang safar. Orang apa? Safar. Pergi safar dalam keadaan capek, lelah. Safar itu, suami sekalian. Safar itu syabab, ya, dengarin baik-baik. Salah satu kesempatan doa itu mustajab ketika kita apa? Safar. Antum lagi pulang ke rumah safar, sambil di mobil atau di kendaraan, di kereta, ucapin doa. Karena safar itu salah satu kesempatan doa didengar sama Allah. Maka di hadis itu diceritakan apa? Rajulun as'ata akhbara yamuddu yadayhi ila sama faqala ya Rabb ya Rabb. Orang bersafar diangkat tangan, dan keangkat tangan itu juga salah satu sebab doa terkabul. Allah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah itu malu ketika ada seorang hamba, ya, yang muddu yadayhi ila sama wa yad'u masifan. Dengerin, ya, main-mainnya ntar. Ada rapat penting atau gimana?
Enggak kan? Nggak penting rapatnya ya. Nanti habis sholat ya. Orang ini mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Tapi apa yang terjadi? Amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram. Tapi dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakai pakaian yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana mungkin dia akan dijawab doanya sama Allah? Jadi kalau kita berdoa tapi nggak dijawab sama Allah, nggak dia permintaan kita belum dikabulkan sama Allah, coba lihat diri kita masing-masing. Pernah nggak kita kehabisan sabun, ngambil sabun temennya nggak bilang? Pernah nggak kita habis dari masjid sendal hilang, ambil sendalnya orang lain? Pernahkah kita hujan ada payung, hujan ambil payung? Anak punya payung 3 kali hilang di sini, bayangin. Anak punya payung 3 kali hilang di sini. Ya, ya kan? Masya Allah gitu kan. Anak niatin sedekah aja tuh biar yang kehujanan bisa balik ke kamarnya, bisa tidur nyenyak gitu ya. Paham ya? Perhatikan, sudahkah kita menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah, mulai dari makanan, ya, minuman, atau ya, datang ke maksof gitu kan, melihat nih punya temennya, ya, tarik gitu kan, bayarin, minta, ngambil bahkan gak izin, jangan, ya, jangan sampai makan makanan yang haram, doa kita dijawab sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setiap ujian antum selalu berdoa, benar apa enggak? Ya. Sebelum ujian kita berdoa, ya Allah mudahkan. Tapi kalau kita masih mengambil yang haram, mengambil haknya orang lain, maka tentu apa yang kita minta bisa jadi enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Paham semuanya? Ya. Doa itu, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa, mewajibkan kita berdoa kepada Allah bukan karena Allah ingin orang minta kepada Allah. Allah disuruh kita doa bukan berarti Allah butuh dipuja-puja sama manusia, sama makhluk. Allah minta kita berdoa bukan karena Allah butuh sama ibadah-ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Antum, ya kan? Kalau di kamar, di kelas atau teman antum ada yang sudah minta-minta, kesel nggak? Hah? Kesel kan? Ya. Kesel karena nggak dikasih atau kesel karena suka minta-minta? Ya. Kesel kan? Nggak dikasih, banyak minta berarti antum. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada hambanya kalau kita nggak pernah apa? Minta sama Allah. Kalau kita nggak pernah berdoa sama Allah, Allah akan marah. Kebalikan dengan manusia. Kebalikan dengan apa? Manusia, kita kesel, kita nggak suka kalau ada orang yang tiap hari, tiap saat minta sama kita. Celamitan gitu kan, bener nggak? Ya, nggak suka. Tapi kebalikannya, Allah itu nggak suka kalau kita nggak pernah minta sama Allah. Jangan kira minta sama Allah buat minta sesuatu yang besar. Minta mobil, minta rumah, minta istri, belum ya minta istri ya. Bahkan minta sesuatu yang kecil, kita nggak punya lauk nih buat makan, nggak punya duit, ya, tetap minta sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, hari ini belum makan siang. Ya Allah, uang saya tinggal dikit, ya Allah tolong kasih saya makan ya Allah gitu. Para ulama mengatakan mintalah kepada Allah meskipun cuma minta garam. Meskipun cuma minta apa?
garam. Kita mau makan, butuh garam kan kita mikir gampang, benar nggak? Tinggal ngambil ke dapur misalnya, ambil garam, taruh di masakan jadi. Tapi kalau Allah nggak izinkan itu garam buat kita, nyampe apa enggak? Nggak akan. Antum lagi mau ke dapur, qadarullah ambles dapur antum misalnya. Ya, mungkin apa enggak? Mungkin aja kalau Allah mau. Ya, kita mau misalnya, wah lapar pengen beli martabak, padahal depan toko martabak ternyata yang jual tutup, yang jual martabak nggak dapet. Paham ya? Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun minta sesuatu yang kecil. Ya Allah, sabun saya habis ya Allah. Sabun anak habis. Duit juga habis. Gitu kan. Minta, berdoa sama Allah, minta dikasih ya apa yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan malu. Kebanyakan minta sama Allah jangan apa? Jangan malu. Malulah kalau kita kebanyakan minta sama manusia, sama orang. Malulah ketika kita banyak minta sama apa? Manusia. Tapi minta kepada Allah jangan malu, bahkan kita wajib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, meskipun doa kita belum dijawab sama Allah, jangan lelah dan jangan capek untuk berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, berantem yang di sini. Ya. Dengerin. Apa tadi Anda ngomong? Tadi Anda ngomong apa? Berdiri antum. Berdiri. Ya. Berdiri. Berdiri. Ya, dengerin. Ya, ntar pada diri semua ntar kalau nggak dengerin ya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kalian yakin dengan jawaban dari Allah. Wa inna Allah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya. Ketahuilah bahwa Allah itu gak akan menjawab doa dari orang yang hatinya lalai. Yang hatinya apa? Lalai. Allah itu akan menjawab doa orang yang apa? Siapa nama antum? Naufal pas 8. Ya kan? Harus apa kalau doa? Minta apa? Kebaikan. Harus apa hatinya? Harus ya yakin ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Ya, main lagi terdiri lagi. Dengerin sudah sama juga. Baik ya, ud'u Allah taala wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di antara tadi kenapa doa orang belum terjawab, bisa jadi karena makan makanan yang, minum minuman yang, pakai pakaian yang, atau karena hatinya apa tadi? Hatinya kenapa? Lalai. Hatinya apa? Lalai. Tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahu al-mu'min. Ad-du'a, sila apa mana sila? Sila artinya apa? Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Dan senjata tadi akan bermanfaat ketika, contohnya kalau kita anggap pedang, harus tajam pedangnya, harus kuat apa? Tangannya. Sama ketika berdoa kita harus yakin hati kita dengan doa, sehingga doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahu al-mu'min. Doa itu adalah obat terkuat. Doa itu adalah apa? Obat terkuat. Karena ruqyah itu artinya kita berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, kalau bala, musibah atau penyakit yang kita alami lebih lemah daripada doa, kata beliau, maka doa itu akan menghilangkan penyakit. Ya, doa itu akan menghilangkan penyakit. Atau kalau tidak hilang sama sekali, akan meringankan musibah yang kita alami. Ya, kita berdoa kepada Allah kena musibah, bisa jadi tidak hilang 100%, tapi akan meringankan. Ya, akan apa? Meringankan musibah yang sedang kita alami. Selain tadi ya, yakin dalam berdoa, kita harus al-ilhah fid doa. Al-ilhah fid, apa itu al-ilhah fid doa? Doa yang selalu dilakukan terus-menerus. Jangan sekali doang berdoa, kalau belum dapat yang kita minta, perbanyak doa. Umar bin Khattab tadi ya, Umar bin Khattab mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Ya, aku tuh nggak peduli jawaban dari doaku kepada Allah, tapi yang penting aku apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun jawaban dari Allah, Umar itu selalu dan selalu akan meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena doa yang kita ucapkan kepada Allah ada 3 kemungkinan. Ada 3 apa? Kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita berdoa, doa itu langsung dijawab sama Allah sesuai apa yang kita minta. 1, 2, 3, berdiri antum. Antum peci hitam, berdiri. Berdiri. Antum sebelah yang berdiri. Belakang berdiri antum, bertiga. Afan. Siapa yang kenal? 1, 2, 3 berdiri. Ayo. Cepat. Dengerin. Ya. Sudah berdiri, diam, dengerin. Ya. Kita bermajelis itu dengan adab. Ya, harus ada apa? Adab dalam bermajelis. Ada orang yang ngomong, dengerin. Ya. Nah, ntar ini kan di-upload di YouTube, kasih orang tua antum ntar ya. Kenapa berdiri? Karena ribut waktu kajian, main-main. Nah, ya. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tak pernah minta dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah. Akan apa? Akan marah. Jangan kita ingat sama Allah ketika kita kena apa? Musibah. Kita kena musibah, diuji, baru ingat sama Allah. Jangan nyender. Nah, jangan nyender. Ta'arraf ila Allah fil rafa'i ya'rifka fis syiddah. Ingat sama Allah dalam keadaan bahagia, maka ketika kita kesulitan akan diingat sama Allah. Ketika kita selalu berzikir, selalu berdoa, selalu minta sama Allah, lalu kita kena musibah dan minta sama Allah, Allah akan mengatakan, hada sautun ma'ruf. Oh, suara ini suara yang ma'ruf. Suara yang dikenal. Kenapa dikenal? Karena selalu minta sama siapa? Sama Allah, maka Allah akan jawab doanya. Ya. Kalau ingat, bayangin suara antum suara yang diingat sama Allah.
Ya, suara yang diingat sama Allah. Kenapa? Karena selalu apa? Berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan mudah untuk menjawab doa kita. Tapi kalau kita nggak ingat sama Allah, ingat kalau lagi minta doang karena musibah doang, Allah pun akan marah sama kita. Ya, Allah tuh akan marah sama kita kalau kita nggak pernah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berdoa kepada Allah jangan pernah malu, minta apapun yang kita mau meskipun hal-hal yang remeh, hal-hal yang dianggap biasa. Ya, nggak usah saat nggak usah. Udah tahu, ya. Jangan. Ya. Paham ya? Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu suka kepada orang-orang yang selalu berdoa dan mendesak meminta kepada Allah. Ya. Apalagi ketika berdoa itu di waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang dimana di situ waktu tersebut waktu yang doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Apa waktu yang antum tahu kapan doa mustajab? Jumat sore gitu. Antum? Bainal adzan wal qamat na'am iblis. Antum? Saat hujan na'am iblis. Kapan? Safar na'am iblis. Ya, doa saat waktu-waktu kita itu akan mustajab. Saat safar, hujan, ya. Saat apa lagi tadi yang disebutkan apa lagi? Saat bermulimi, puasa, iftar, apa lagi? Sahur, sepertiga malam terakhir. Doa mintalah sama Allah. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Naam. Ya. Tapi kalau kita minta sama Allah dan kita ya terburu-buru minta dijawab sama Allah, itu ternyata bisa ya membuat doa kita terhalang dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya silakan ada. Siapa yang ada? Baik, jawab, adzan jawab. Ya. Allah.
Allah. La ilaha Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Baik, ya, tadi waktu-waktu doa terkabul itu banyak ya, sangat banyak. Dan salah satu usaha agar doa kita dikabulkan oleh Allah, maka pilih waktu mustajab sehingga kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga hal-hal yang dapat menghalangi doa, yaitu yang disebut oleh Rasulullah al-istijal. Al-istijal. Sahabat bertanya, "Wa mal istijalu ya Rasulullah?" Yaqulu da'autu wa lam yustajab li. Orang yang selalu mengatakan aku udah berdoa dan enggak dijawab sama Allah, maka orang yang seperti ini semakin doanya enggak dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dijauhkan ya doanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita pengen doa kita doa yang mustajab, benar apa enggak? Kita minta sama Allah agar doa kita, berharap doa kita minta sama Allah dikasih doa kita. Ya. Seorang sahabat saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu pernah ketemu ada orang yang ya mencela beliau. Ada orang yang apa? Mencela. Didoakan orang yang mencela dan nuduh saat omongan yang dusta. Ya, dan orang ini didoakan oleh Sa'ad bin Waqqas, semoga dia umurnya panjang dan mengalami banyak fitnah, hartanya semua habis, anaknya meninggal semua. Dan dijawab sama Allah doanya orang ini apa panjang umurnya sampai tua tapi hidupnya terhina. Ketika ditanya kenapa asabtu da'wata Sa'ad, aku ini kena doanya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala. Kita pengen doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan hal-hal amalan-amalan yang membuat doa kita dijawab. Tinggalkan amalan-amalan yang membuat doa kita apa? Ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak. Siapa yang mau? Jawab dulu pertanyaan. Ya. Kenapa doa ditolak? Dengerin. Karena tidak ikhlas. Kurang. Belum lengkap. Doa yang haram. Doa yang haram contohnya. Pakaian. Pakai pakaian yang Haram. haram. Yang belakang. Yang depan. Turun. Yang di belakang barisan terakhir yang bawa catatan siapa? Si Adam. Mana catatannya? Mana tulisan antum? Sini. Bawa sini. Mana tulisan antum? Tulisan siapa ini? Jangan. Coba dibaca. Yang mana? Yang mana coba aku tulis? Nih, saat yang mustajab depan Ka'bah, antara azan dan iqamah, saat hujan, saat safar, saat sahur. Ini kertas jangan dibuang. 6. Kalau buang mana nggak ikhlas sih ya? Iya. Syukron. Selamat. Makanya antum nulis. Antum. Ya. Dicatat biar ilmu itu nempel.
kecuali antum selevel Imam Syafi'i. Baca langsung ingat gitu kan. Kalau udah segitu ya nggak apa-apa, nggak usah nyatet. Waleh, ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ya bermanfaat buat kita semua. Ya, kita berharap keberkahan dari majelis kita nih yang ya alhamdulillah jazakumullahu taala khairan ya, yang nulis di kertas jangan sampai dibuang kertasnya ya, menjadi catatan belajar antum ya buat murojaah, nanti ingat gitu kan ditanya gimana atau bisa jawab di situ. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.